Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita bertemu kembali di pertemuan mapel kimia. Ini adalah pertemuan yang ke-9. Kita sekarang memasuki bab 2, yaitu reaksi redoks dan elektrokimia ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas yaitu penentuan biloks, bilangan oksidasi, yaitu sebagai materi prasyarat untuk memasuki bahasan yang akan kita bahas sekarang. Untuk pertemuan ini yang akan kita bahas adalah di penyetaraan reaksi redoks ya. Nah, nih penyetaraan reaksi redoks. Ada dua cara dalam penyetaraan reaksi redoks, yaitu cara PBO atau perubahan bilangan oksidasi, dan yang kedua yaitu cara ion elektron atau cara setengah reaksi. Untuk pertemuan ini kita akan konsentrasi di cara yang pertama, yaitu cara PBO ya, cara perubahan bilangan oksidasi. Baik, kita akan langsung memasuki contoh soal ya, contoh bagaimana membuat penyetaraan reaksi redoks ya. Nah, ini di sebelah kanan ada ketentuannya ya. Nah, kita akan langsung saja ke contoh penyelesaian soal jika ada soal seperti ini. Setarakan reaksi redoks berikut ya, ini dalam suasana asam. Oh ya, untuk penyetaraan reaksi redoks selalu ada dua suasana ya, yaitu suasana asam dan suasana basa. Nah, nanti biasanya di soal akan dikasih tahu ya. Jadi soal ini persamaan ini dalam suasana asam atau suasana basa ya. Nah, di pertemuan ini kita akan bahas dua-duanya, yaitu suasana asam ya. Nanti di selanjutnya akan kita bahas juga contoh suasana basa seperti apa ya. Kita yang pertama suasana asam dulu. Nah, ini contoh soal seperti ini ya. Setarakan reaksi redoks berikut ini dalam suasana asam. MnO4- aqueous ditambah C2O4 2- aqueous berubah menjadi Mn2+ aqueous ditambah CO2 gas ya. Ini ion permanganat ya, MnO4- ditambah ion oksalat, maka dia berubah akan menjadi ion mangan 2+ dan gas karbon dioksida. Nah, setarakan reaksinya. Nah, untuk penyetaraan reaksi redoks ini agak berbeda dengan penyetaraan reaksi yang telah dipelajari di kelas 10 ya. Jadi untuk penyetaraan reaksi redoks ini ada beberapa tambahannya. Jadi kita lihat ini caranya seperti ini ya. Ini cara yang ininya. Langkah pertama adalah tentukan biloks masing-masing unsur ya di dalam ini, dari dalam persamaan ini, biloks masing-masing atom. Nah, MnO4-. Nah, kita sudah pelajari ya sebelumnya untuk penentuan biloks, jadi harapannya sekarang kita sudah tidak terlalu lama untuk cara menentukan biloks ya. MnO4- berarti dia ditentukan di sini ya. O dulu yang ditentukannya, biloksnya adalah -2O, kemudian ini -8, berarti Mn nya harus +7 ya. Jadi biloks Mn adalah +7 yang ini. Semua kita tentukan ya. C2O4 2- berarti O dulu yang ditentukan, ini -2 ya, dan 4 jadi 8. Karena ada ion 2- maka berarti C2 ini harus +6 ya. Nah, +6 karena C nya ini ada 2 biji, berarti biloks C nya adalah +3 ya. Jadi ini biloks C +3. Mn2+ karena ini ion monoatomik, berarti biloksnya adalah sesuai muatan ionnya, yaitu +2 ya. Nah, CO2 berarti yang ditentukan O dulu, -2 ya, O2 ininya -4, berarti C nya harus +4 ya. Jadi biloks C adalah +4. Nah, ini langkah pertama. Jadi tentukan biloks masing-masing atom. Kita sudah dapat ya, ini biloksnya yang di bawah. Yang di atas ini otretan kita ya, cara mengotretnya biar kita dapat biloks. Nah, biloksnya yang di bawah ini. Nah, langkah selanjutnya adalah ya, tentukan maksudnya setarakan unsur yang mengalami perubahan biloks. Coba dari sini unsur yang mengalami perubahan biloks yang mana? Nah, ini Mn yang mangan dari +7 berubah menjadi +2. Berarti Mn ini ya, unsur Mn ini mengalami perubahan biloks. Unsur mana lagi yang mengalami perubahan atau mana lagi? O mengalami enggak? O tetap ya, -2, ini -2, ini -2, berarti O tidak mengalami perubahan.
Nah, yang mengalami perubahan Bilox adalah C. Nah, ini C di sini Biloxnya plus 3. Di hasil reaksi Biloxnya adalah plus 4. Berarti ini mengalami perubahan Bilox ya. Berarti yang mengalami perubahan Bilox di sini adalah Mn dan C. Nah, atom yang mengalami perubahan Bilox harus disetarakan ya, setarakan dulu. Ini setara yang dulu telah dipelajari di kelas 10 ya, gimana cara menyetarakan. Nah, ini lihat Mn sebelah kiri ada 1, di sebelah kanan ada 1. Berarti sudah Mn ini sudah setara, sudah sama ya, ini 1, ini 1. Nah, yang C-nya lihat ini Bilox C di sini. Maaf, ini C ada 2 ya. Di kanan C-nya masih 1 ya. Ini baru 1 kan CO2. Ini C2 ada 2 biji ya. Berarti setarakan C-nya biar sama 2. Gimana cara menyetarakan? Nah, ingat cara menyetarakan ini adalah di sini koefisiennya yang diubah-ubah itu ya. Nah, ini jadi di sini ada 2 CO2 ya. Nah, ini sudah setara. Nah, itu langkah kedua. Jadi atom yang mengalami perubahan Bilox harus disetarakan. Udah, sekarang setara ya, Mn kemudian C sudah. Nah, langkah selanjutnya kita bikin garis seperti ini ya. Yang atom yang mengalami perubahan Biloxnya, nah, ini hubungkan dengan garis ini. Nah, selanjutnya adalah hitung jumlah perubahan Biloxnya ya. Nah, lihat Mn. Nah, ini asalnya plus 7 menjadi plus 2. Berarti berubahnya berapa? Berubahnya dari plus 7 menjadi plus 2 adalah turun ya, mengalami penurunan yaitu sebanyak 5 ya, turun 5. Nah, untuk ini kita tulis minus 5 ya, yang turun minus ya, jadi berkurang 5. Nah, ini Mn ya. Selanjutnya yang mengalami perubahan Bilox siapa tadi? C ya, yang C. Nah, yang C lihat, nah ini ke sini ya. Nah, lihat C perubahan Biloxnya berapa? Ini plus 3, ini menjadi plus 4. Nah, di sini harus dicermati ya, dalam penyetaraan reaksi redoks ini kuantitas perubahan Bilox ini harus dikalikan dulu dengan jumlah atom C-nya ada berapa, atomnya ada berapa ya. Nah, lihat ini C ada 2, C2O4 2- berarti kan maksud C2O4 2- itu berarti C-nya ada 2 ya kalau ini. Nah, ini ada C, ada O, ada O. Ini kan C2O4 kayak H2O. Misalnya rumus H2O berarti kan hanya ada 2 ya, ada O, ada H. Nah, ini jadi H2O misalnya. Berarti C2O4 2- ini berarti C-nya ada 2 ya. Nah, gini. Nah, lihat C-nya ada 2. Ininya jadi hitung ya. Ini 2 kali plus 3 jadi plus 6. Nah, di sini C-nya ada berapa? Ada 2 juga. Ini kan koefisien 2C ya. Nah, ini Biloxnya plus 4. Jadi perubahannya di sini adalah dari plus 3 kalikan 2 dulu jadi plus 6 berubah menjadi plus 8 ya, karena ini ada 2 kali plus 4 kan plus 8. Nah, jadi dari plus 6 berubah menjadi plus 8 berapa berarti perubahannya? Berubahnya adalah naik sebanyak 2 ya. Jadi naik plus 2. Nah, ini di sini ya, jadi jangan salah. Jadi jangan plus 3 menjadi plus 4. Kita lihat dulu ini ada jumlahnya. Kalau tadi dari plus 7 menjadi plus 2 ya, karena MN-nya ini 1 ya semuanya. Nah, kalau ini C-nya ada 2, ini ada 2, maka kalikan dulu ya dengan ininya, jumlah C-nya ada berapa. Di plus 6 berubah menjadi plus 8, maka plus 2. Nah, seperti ini ya. Langkah ketiga yaitu tentukan perubahan Biloxnya. Selanjutnya kalikan dengan bilangan agar penurunan Bilox dan kenaikan Bilox itu sama ya. Nah, ini kalikan bilangan dengan berapa biar sama dengan kenaikannya. Jadi sini adalah nanti ini dikalikan 2 ya, minus 5. Ini kalikan 2. Nah, yang ini kalikan dengan 5 ya. Nah, nanti kan min 5 kali 2 berapa? Minus 10. Jadi plus 2 kali 5 10. Jadi sama ya, disamakan. Nah, ini langkahnya ya. Langkah selanjutnya adalah setelah seperti ini, tuliskan lagi persamaannya ya, tuliskan ulang yang persamaan ini dengan dikalikan faktor yang tadi sudah dapat ya, turunkan MnO4-. Nah, lihat garisnya, MnO4- yang mana kali berapa? Kali 2. Kita tuliskan lagi 2 MnO4- ya ditambah C2O4 2- kalikan berapa? Lihat garisnya kali 5 ya, tambah berarti di sininya 5 kali C2O4 2- berubah menjadi, nah Mn2 plusnya kali berapa? Lihat garisnya kali 2. 2 Mn
2 plus ditambah, nah CO2 ya, ini ada 2 CO2 nya, nah ini kalikan berapa, kali 5 ya, 5, nah kali ini ada 2 nya jadi 10, ditambah 10 CO2. Nah ini seperti ini ya, jadi langkah selanjutnya adalah seperti ini. Nah selanjutnya setelah dapat persamaan seperti ini, setarakan atom oksigen. Nah setarakan atom oksigen dengan cara apa? Dengan cara menambahkan H2O ya. Jadi cara menyetarakan oksigen dalam penyetaraan reaksi redoks ini ditambahkannya H2O ya, bukan O biasa, bukan oksigen tapi dengan H2O. Nah lihat jumlahnya di kiri dan di kanan ya, kiri tanda panah dan kanan tanda panah. Sebelah kiri dulu. 2MnO4 berarti di sini O-nya ada berapa? O ada 4 kali 2 jadi di sini 8. Ya, ini 8. Yang ini C2O4 2 min O-nya 4 kali 5 20. Ya, berarti di sebelah kiri tanda panah total O ada 28 ya. Nah, sekarang lihat di kanan tanda panah di hasil reaksi. Ada berapa O-nya? CO2 2 kali 10 berarti ini adalah 20 ya. Nah jadi sebelah kiri ada 28 oksigennya, di kanan ada 20. Siapa yang kekurangan, kanan atau kiri? Kiri 28, kanan 20, berarti yang kanan yang kekurangan oksigen. Berapa kekurangannya? 8 ya, ini kan 28, ini 20, jadi kurang 8. Nah maka di sini tambahkan, ditambah 8 H2O ya. Nah gini, jadi menyetarakan oksigen ditambahkannya dengan 8H2O ya. Nah selanjutnya adalah setelah ini setarakan hidrogennya. Nah setarakan hidrogen adalah dengan menambahkan H+. Menambahkan H+, nah lihat ya, jadi tambahkan, ini kan ditambah 8H2O. Nah maka nanti di sebelah kirinya ditambahkan dengan sejumlah H ini. H-nya ada berapa? Ini kan H2 8, 8 kali 2 16. Maka di sebelah kiri ini tambahkan dengan 16H plus ya. Nah seperti ini ya, sudah ini sudah selesai sampai sini. Jadi kalau dirapikan lagi jadinya MnO4 min ditambah 5C2O4 2 min ya, tambah 16H plus berubah menjadi 2Mn 2 plus ditambah 10 CO2 ditambah 8 H2O ya. Nah udah seperti ini ya, ini sudah selesai. Nah ini yang langkah-langkah di sini udah ya, silahkan nanti dibaca. Nah kemudian nanti apabila ada spesies lain yang tidak terlibat pada reaksi redoks, pastikan mereka juga sudah setara ya, nanti dicek. Nah ya, untuk membuktikan reaksi ini sudah setara, nah maka bisa dicek ya, kalau kita pengen membuktikan ini sudah setara atau belum. Nah cek dengan dua hal ini. Jadi ceknya jumlah atom ruas kiri telah sama dengan ruas kanan. Yang kedua yaitu jumlah muatan ruas kiri juga harus sama dengan ruas kanan. Nah misalnya yang pertama, jumlah atom ruas kiri sama dengan ruas kanan, kita cek ya, ini buktikan. Misal ada atom apa saja di sini? Mn. Lihat, cek Mn. Mn di sebelah kiri tanda panah ada berapa? 2MnO4, ada 2. Di kanan Mn ada berapa? Ada 2 juga, berarti Mn sudah oke, sama ya. Kemudian ada atom apa lagi? Ada oksigen. Oksigen, lihat di kiri ada berapa? O 4, ini 2 8. Ini O 4, 4 kali 5 20, jadi 28. Di kiri ada 28. Lihat di kanan. Nah ini ya, ini 10 CO2 ya, 10 kali 2 20. Ini 8H2O. Di sini berarti ada O8. Jadi 28 sama ya. Jadi atom oksigen juga ada 28 di kiri, 28 di kanan. Berarti sudah setara. Kemudian atom apa lagi? Ada atom C ya, C. Cek atom C sudah setara belum kiri dan kanan. Lihat di kiri C-nya ada, ini C2, ini ada 5 koefisiennya. Berarti total C-nya 10. Di kiri 10. Di kanan ada berapa? Nah ini 10 CO2, berarti C-nya juga ada 10. Berarti C juga sudah setara ya. Atom apa lagi yang belum? Nah H. Lihat H. Sebelah kiri tanda panah H ada 16. Sebelah kanan tanda panah H2, ini koefisiennya 8, berarti 16 ya. Sama, jadi kiri ada 16, di kanan ada 16. Berarti atom H juga
sudah setara. Nah ini, jadi yang cek ini ya, jadi jumlah atom di ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah selanjutnya untuk reaksi redoks harus dicek juga muatannya ya, untuk membuktikan ini sudah setara atau belum. Cek muatan. Nah lihat di sebelah kiri muatannya ada berapa? Sebelah kiri panah 2 MnO4 min, berarti ini ada muatan minus 1 kali 2 minus 2 ya. Yang ini C2O4 2 min, ininya ada 5, berarti ini minus 10. Ini 16H plus, berarti ada 16 plus. Nah berarti total muatan sebelah kiri berapa? Min 2, min 10, min 12, plus 16, jadi plus 4 ya. Jadi sebelah kiri total muatan adalah plus 4. Nah sebelah kanan tanda panah berapa? Cek. Nah ada muatan ini saja 2 Mn2 plus, nah 2 ya, Mn2 plus, yang ada 2 berarti 4 plus ya. Nah jadi sama ya, plus 4, ini plus 4 juga, jadi sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Nah berarti secara muatan juga ini telah setara ya, jadi ya udah, ini berarti sudah setara gitu ya, seperti itu. Nah itulah cara menyetarakan persamaan reaksi redoks ya. Jadi tadi tahapan-tahapannya, yang pertama tentukan bilangan oksidasi masing-masing ya, kemudian yang kedua atom yang mengalami perubahan biloks maka harus disetarakan ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga bikin garis kayak gini ya, kayak gini, tentukan perubahan biloksnya totalnya berapa ya. Kemudian langkah yang keempat, nah tuliskan kembali persamaannya setelah dikalikan dengan yang ini, pengali ini ya. Kemudian langkah kelima ya, disetarakan oksigennya. Kemudian langkah keenam, setarakan hidrogennya ya. Udah seperti itu. Jadi menyetarakan oksigen pakai apa? Pakainya H2O. Menyetarakan hidrogen pakainya apa? H+ ya, seperti itu. Nah, itu untuk suasana asam. Nah selanjutnya kita lihat contoh penyetaraan reaksi redoks dalam suasana basah ya. Ini contohnya suasana basah. Untuk langkah awal-awalnya sama ya, nanti hanya berbeda di akhir-akhir saja. Kita lihat ya langsung, selesaikan yang ini, MnO4 min tambah SO3 2 min berubah menjadi MnO2 tambah SO4 2 min. Langkah pertama, tentukan biloks semuanya ya. Ini hanya min 2 8, berarti Mn nya harus plus 7, berarti Mn adalah biloksnya plus 7. SO3 2 min yang ditentukan duluan, O nya min 2, O3 min 6, S nya harus berapa? Plus 4, yang berarti biloksnya adalah plus 4. Ini biloks S plus 4, biloks O min 2. MnO2 siapa dulu? O dulu ya, min 2, ini min 4, berarti Mn nya harus plus 4. Ini 1, berarti turun lagi plus 4. SO4 2 min siapa dulu? O dulu, min 2, ini 4, min 8, S nya harus berapa? Menjadi 2 min plus 6, S nya sama ada 1, berarti S nya biloksnya adalah plus 6. Nah ini biloks masing-masing atom ya. Langkah kedua, mana cek atom yang mengalami perubahan biloks harus disetarakan. Mana atom yang mengalami perubahan biloks? Mn ya, dari plus 7 menjadi plus 4, berarti setarakan. Mn nya 1 di sini, ini 1, berarti sudah setara. Terus atom apa lagi yang mengalami perubahan biloks? Kalau O enggak ya, min 2, ini min 2, min 2, min 2. Nah atom S ya, S ini plus 4, di kanan plus 6, berubah. Nah berarti atom S harus disetarakan. Cek S ini ada 1, di kanan S ada 1, berarti sudah sama, sudah setara. Ya udah, berarti mereka sudah setara ya, jadi nggak ada yang ditambahkan koefisien depannya. Nah langkah ketiga, bikin garis Mn ke Mn lagi ya, yang mengalami perubahan biloksnya dikasih garis gini ya. Nah S yang ini ke ini, jadi ke yang perubahan biloks. Yang Mn dari plus 7 berubah menjadi plus 4, berarti berapa perubahannya? Turun 3 ya, jadi minus 3. Nah selanjutnya yang S dari plus 4 berubah menjadi plus 6, berarti naik berapa naiknya? 2, jadi plus 2. Nah selanjutnya kalikan dengan bilangan biar jadi saling sama ya, berarti min 3 kalikan 2, yang plus 2 kalikan 3 ya, nanti kan jadi sama, jadi 6 ya.
Nah, udah dapat pengali ini, berarti kita tuliskan lagi si persamaan ini, tapi dengan sudah dikalikan dengan yang ini ya. MnO4 min, kita tuliskan lagi MnO4 min. Kalikan berapa MnO4 min? Lihat kali 2, berarti sininya 2 ya. 2 MnO4 min ditambah SO3 2 min kalikan berapa? Kali 3 tambah SO3 2 min, ini kelewat 3 ya. 3 SO3 2 min. Nah, kemudian nanti berubah jadi MnO2 kalikan berapa? Kali 2 ya. 2 MnO2 tambah SO4 2 min kalikan 3. 53 SO4 2 min. Ya, udah ya, ini seperti ini. Ya, ini langkah ke berapa? Keempat ya. Langkah kelima, setarakan atom oksigen. Ya, lihat cek jumlah atom oksigennya, sebelah kiri ada berapa, kanan ada berapa. Nih 2 MnO4 min, berarti di sini ada 8. Di sini ada 3 SO3 2 min, di sini ada 9. Berarti total oksigen di kiri ada 17 ya, 17. Lihat di kanan, O-nya ada berapa biji? O ada 2 berarti 4. Di sini SO4 2 min, berarti ini 4 kali 3 12. Nah, 4 tambah 12 16. Sebelah kanan atom oksigennya ada 16, sebelah kiri ada 17. Berarti siapa yang kekurangan oksigen? Yang kanan ya. Berapa kekurangannya? 1. Nah, berarti tambah 1 oksigen. Tapi ingat, ditambahnya bukan oksigen tapi tambah H2O ya, gitu. Nah, setelah atom oksigen setarakan atom hidrogen. Lihat, ini ada H2O. Di sini kan belum ada H, maka ini kan ada H2, berarti di sini juga harus ada 2H ditambah. Nah, tapi tambahkannya untuk menyetarakan atom hidrogen dengan H+ ya, bukan H biasa tapi H+. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, kalau ini soal adalah suasananya asam, maka ini sudah selesai ya, sampai sini udah. Ini penyetaraan ini sudah setara ya. Tapi karena ini suasananya basah, nah ada satu langkah tambahan ya. Ingat, suasana basah itu kan ada apa kalau basah? Yaitu ada OH- ya, di kelas 11 sudah dipelajari. Kalau asam ada H+ ya. Nah, gini. Ini kan ada H+ ya. Ini kan suasananya basah, jadi nggak mungkin suasana basah tapi ini H+. Maka nanti di suasana basah ini ada penambahan OH-. Lihat ya. Nah, selanjutnya setelah seperti ini, kalau ini suasana basah ya, ini langkah yang berbeda dari yang suasana asam. Di sini tambahkan OH- sebanyak H+ di kedua ruas, di kiri tanda panah dan di kanan tanda panah sebanyak H+. Ini H+-nya ada berapa? Ada 2, maka di sini tambahkan tambah 2 OH- dan di kanan juga ini tambah 2 OH- ya, seperti itu. Nah, udah, selanjutnya tuliskan lagi persamaannya ya. Ini sudah mau selesai. 2 MnO4- tambah 3 SO3 2- ya, ditambah. Nah, lihat ini kalau ada 2H+ ketemu dengan OH- ya, maka dia akan jadi H2O. 2H+ ketemu dengan 2 OH- di dalam satu ruas, maka dia akan berubah jadi gini, 2H2O ya, kayak gitu. Jadi ininya adalah 2 MnO2 ditambah 3 SO4 2- ditambah H2O ditambah 2 OH- ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya lihat, cek dulu ya. Udah selesai, tapi ini ada yang ini. Nah, ini ada 2H2O, di sebelah kiri tanda panah ada 2H2O, di sebelah kanan tanda panah ada H2O 1. Nah, maka kalau seperti ini dicoret ya. Berarti nah yang ininya coret H2O, nanti yang ini akan berkurang. Maka dia jadi gini, 2 MnO4- ditambah 3 SO3 2- ditambah, nah H2O nya ini tinggal 1, tapi yang ini dicoret ya, H2O ini hilang, yang di sini tinggal 1 tambah H2O, berubah menjadi 2 MnO2 tambah 3 SO4 2- ditambah 2 OH
jadi setara seperti ini. D ini penyetaraan dalam suasana basah ya. Kalau mau dicek ini sudah setara atau belum, silakan ya dibuktikan dengan yang tadi ya, jumlah atom di kiri sudah kanan sudah sama atau belum, terus muatannya di kiri sama kanan sudah sama atau belum ya, silakan itu dicek ya. Tapi ini sudah selesai ya sampai seperti ini. Nah, inilah cara penyetaraan untuk suasana basah. Itu sudah selesai untuk materinya untuk di pertemuan di hari ini, yaitu penyetaraan reaksi redoks dengan cara PBO untuk suasana asam dan suasana basah ya. Nah, selanjutnya ini latihan soal, silahkan dicoba ya. Ada 2 latihan soal, yang nomor 1 suasana asam, nomor 2 suasana basah ya. Silakan dicoba ya. Kalau ini kita bareng-bareng ya kerjakan. Nah, kita lihat yang pertama adalah biloxnya, tentukan MnO4 min. Ini biloxnya min 2 ya, Me nya adalah nanti plus 7 ya. Cl nya berarti min 1, Mn2 plus ininya adalah plus 2. Cl2 min ini unsur bebas, berarti biloxnya berapa? 0 ya, kalau unsur bebas 0. Nah, ini langkah kedua, lihat yang mengalami perubahan bilox siapa? Mn dari plus 7 menjadi plus 2. Terus Cl ya dari min 1 menjadi 0. Maka harus disetarakan. Mn nya lihat, Mn di sini 1, di sini 1, berarti sudah yang Mn ya. Nah, Cl sekarang lihat. Ini kan langkah kedua harus disetarakan ininya. Yang mengalami perubahan bilox harus disetarakan. Cl min ini baru ada 1 Cl nya. Nah, di kanan ada Cl2, ada 2 Cl. Cl2 itu kan gini. Cl ya, ini Cl2 itu kayak gitu. Berarti ada 2 Cl nya. Nah, maka setarakan si ininya tambah 2 ya. Nah, ini tambah 2. Jadi tahapan ini jangan kelewat karena nanti akan pengaruhnya besar ya, nanti akan salah kesananya. Nah, ini jadi langkah kedua, setarakan dulu atom yang mengalami perubahan bilox. Baru langkah ketiga bikin garis ya, Mn jadi Mn2 plus. Nah, ini berapa berubahnya dari plus 7 menjadi plus 2? Turun 5 ya, jadi berubahnya adalah minus 5. Nah, selanjutnya yang mengalami perubahan bilox lagi Cl. Nah, ingat di sini jangan keliru ya. Ini Cl biloxnya min 1, tapi ini kan ada 2 biji Cl nya, jadi min 2 ya. Jadi min 2 berubah menjadi 0. Berarti berubahnya berapa? Dari min 2 menjadi 0 berapa? Plus 2. Jadi naik 2 ya. Nah, ini. Jadi di sininya seperti ini. Ini jangan keliru di sini. Ini suka banyak orang keliru di sini ya. Jadi ininya harus dikalikan ini dulu. Nah, selanjutnya kalikan dengan bilangan yang biar jadi sama. Ini berarti dikalikan dengan 2 ya. Ini kalikan dengan 5. Nah, selanjutnya tuliskan lagi persamaannya bahwa MnO4 min ya, kalikan ininya, kalikan 2. Nah, gitu, tambah Cl minnya kalikan berapa? Kali 5. Ininya sudah ada 2. 5 kali 2 10. Ya, 10 Cl min. Menjadi Mn2 plus kali berapa? Kali 2. 2 Mn2 plus ditambah Cl2 nya kali berapa? Kali 5 ya, jadi tambah 5 Cl2. Nah, ini ya. Nah, setelah sini setarakan siapa? Oksigen ya, setarakan oksigen. Lihat sebelah kiri panah ada berapa oksigennya? Ada 8. 4 ya, 2 MnO4 min, berarti ada 8. Di kanan ada O enggak? Enggak ada, belum ada. Berarti di kanan harus ditambahkan sebanyak 8, tapi tambahkannya yaitu 8H2O ya. Nah, selanjutnya setarakan hidrogennya. Nah, ini 8H2O berarti hanya ada 16 ya, 8 kali 2. Berarti di sini tambah dengan 18, tapi tambahnya H plus bukan H biasa. Nah, H plus. Nah, udah ini setara ya seperti ini. Udah selesai seperti ini ya, biar lebih rapi kita lihat ya. Nah, ini tadi space nya kurang, jadi kita tuliskan ulang lagi nggak apa-apa ya. Tambah 10 Cl min ditambah 18 bukan 18 ya, berapa? 8 kali 2 16. Maaf, 16. Ini adalah 16 ya, harus cermat nih, kesalahan. 16 H plus, nah berubah menjadi 2
2Mn 2 plus ditambah 5Cl2 ditambah 8H2O. Oke, ini ya sudah seperti ini setara. Selanjutnya suasana basah. Ya, setarakan reaksi redoks berikut dengan metode PBO. Suasananya basah. Nah, oke, kita lihat, cek dulu bilox setiap atom. Cl2 berarti berapa biloxnya? Ini unsur bebas berarti 0 ya. IO2 min siapa dulu? Oksigen dulu, min 2. Ini ada 2, min 4. Berarti iodiumnya berapa? Berarti plus 3. Jadi bilox I adalah plus 3. Cl min berapa biloxnya? Ini ion monoatomik berarti min 1. IO4 min siapa dulu? Oksigen dulu, min 2. Ini min 8 ya, ada ya ini min berarti I nya harus plus 7 ya, I nya adalah plus 7. Nah sekarang ya setelah tentukan bilox sudah dapat. Nah cek atom yang mengalami perubahan bilox harus disetarakan. Cl kan berubah dari 0 menjadi min 1 berarti harus disetarakan si Cl. Ini Cl ada 2 biji, di sini Cl nya baru 1, maka ini harus tambahkan koefisiennya 2 Cl min. Selanjutnya yang mengalami perubahan bilox atomnya siapa lagi? Oksigen enggak ya, oksigen min 2, di sini juga min 2. Nah I nya iodium asalnya plus 3 berubah menjadi plus 7, berubah ya, berarti harus disetarakan iodiumnya. Ini di kiri ada 1, di kanan ada 1, sudah setara ya. Nah itu sudah setara ya tahapan kedua. Tahapan ketiga bikin garis ya, yang berubahnya Cl jadi Cl ini. Nah berapa berubahnya? Dari 0 berubah menjadi, nah ingat jangan keliru di sini. Ini biloxnya min 1, tapi karena ada 2 biji Cl nya jadi min 2. Jadi berubahnya dari 0 berubah menjadi min 2. Berapa? Berarti turun 2 ya, min 2. Sekarang yang I nya bikin garis. Nah yang I nya berubah dari plus 3 berubah menjadi plus 7, berarti naik 4 ya, berarti ini plus 4, naik 4. Selanjutnya kalikan dengan bilangan biar nanti jadi sama, berarti yang ini kalikan dengan 2 ya, yang ini udah ini biasa aja kalikan 1 ya, jadi kan nanti min 2 kali 2 min 4, ini plus 4, jadi sudah sama. Oke, kita tuliskan ulang yang persamaan ini dengan dikalikan dengan bilangan ini ya, atau ini berarti kalikan 1 ya, ini min 4, ini plus 4. Cl2 kali 2 ya, jadi 2 Cl2 ditambah yang IO2 min kalikan berapa? Kali 1, jadi IO2 min ya, ini IO2 min namanya adalah ion apa? Iodid ya. Ini IO2 min berubah menjadi 2 Cl min kali 2 jadi 4 Cl min tambah IO4 min ini kali 1 ya, tambah berarti IO4 min. Nah seperti ini ya. Selanjutnya kalau sudah seperti ini adalah setarakan siapa? Oksigen. Lihat oksigen ini IO2 min, berarti di kiri panah ada 2 O nya, di kanan ada 4 O nya, berarti yang kiri kekurangan 2, maka di sini tambah ya, tambah dengan 2H2O ya, yang kiri panah. Nah selanjutnya ya setarakan siapa setelah setarakan O? Setarakan H, setarakan hidrogen. Nah lihat ini ditambah tadi 2H2O, berarti H nya ada 4. Nah maka ini kan di kiri ya, ini sebelah kiri, ini tadi karena nggak cukup tulisnya di sini. Nah berarti di kanan harus ditambahkan 4H plus ya, seperti itu. Nah karena ini suasana basah ada satu langkah lagi, yaitu tambahkan OH min sebanyak H plus di ruas kiri dan ruas kanan. Udah di sini tambah 4 OH min, di kanan juga tambah 4 OH min ya. Udah beres, ini terakhir tinggal kita tuliskan ulang lagi ya, biar ini enggak ketukar, kita kasih garis dulu. Nah ya, tuliskan ulang biar rapi. Jadi 2 Cl2 ditambah IO2 min tambah 2H2O ditambah 4OH min menjadi 4 Cl min ditambah
IO4 min, masih kurang ini. Nah, tambah. Nah, ingat ini 4H plus ketemu dengan 4OH min, maka dia jadi 4H2O ya, seperti ini. Nah, ini tahapan terakhir, cek ini H2O masih ada. Di kiri tanda panah ada 2H2O, di kanan tanda panah ada 4H2O. Berarti yang ini coret ya, ini coretnya 2H2O nya coret. Nanti yang kanan sisa berapa? Sisa 2H2O. Berarti jadinya 2Cl2 ditambah IO2 min ditambah 4OH min berubah menjadi 4Cl min ditambah IO4 min ditambah berapa? Ininya 2H2O. Nah, ini udah setara ya. Inilah hasilnya. Ini hasil penyetaraan persamaan reaksi suasana basanya ya. Yaitu untuk penyetaraan reaksi redoks ya, suasana asam dan suasana basa dengan metode PBO, perubahan bilangan oksidasi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat terakhir, maaf. Nah, ini catatan ya. Kalau di soal tidak dikasih tahu suasana asam atau suasana basanya, maka kerjakan penyetaraan reaksi redoks itu adalah dengan cara suasana asam ya. Nah, ini biasanya seperti ini. Ini kalau di soal tidak dikasih tahu nih suasana asam atau basanya, berarti kerjakan dengan cara suasana asam ya. Jadi nggak usah ditambahkan OH min seperti itu. Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.